Bertemu kembali dalam pembahasan soal PSAS Matematika Wajib kelas 12 untuk SMA Nurul Fikri Boarding School Lembang yang sudah dilaksanakan pelaksanaan ujiannya di tanggal 9 Desember 2025 kemarin. Di bagian 2 ini kita lanjutkan untuk pembahasan soal yang nomor 9, di mana soal nomor 9 ini berbunyi, dalam rangka menyambut cucunya berlibur, nenek membuat kue berbentuk koin dengan rasa stroberi sebanyak 300 gram. Berarti di sini kita dapatkan informasi pertama, yaitu kue yang dibuat mempunyai rasa stroberi, di mana banyaknya adalah sebanyak 300 gram. Kemudian kue berikutnya ada kue vanila sebanyak 200 gram dan kue coklat sebanyak 500 gram. Yang kemudian kue-kue ini ditempatkan di suatu tempat dan bercampur secara acak ke dalam satu kaleng besar. Yang ditanyakan, peluang cucunya mendapatkan kue rasa stroberi pada pengambilan pertama setelah kaleng tersebut pertama kalinya dibuka adalah berapa? Berarti peluang stroberi bisa kita hitung dengan melihat seberapa banyak kue rasa stroberinya, yang mana jumlahnya adalah 300 gram, dibagi dengan total keseluruhan kue, yaitu 1000 gram. Sehingga hasil akhirnya adalah 3/10 atau 0,3. Selesai untuk nomor 9, kita lanjutkan ke soal nomor 10. Dalam sebuah satu set kartu bridge, peluang terambilnya kartu as atau diamond adalah berapa? Di mana yang ditanyakan adalah terambilnya kartu as atau diamond. Yang mana untuk kartu as sendiri dari keseluruhan kartu bridge yang berjumlah 52, maka kartu as itu ada sebanyak 4 dan kartu diamondnya ada sebanyak 13. Dengan demikian, kita bisa tuliskan peluang terambilnya kartu as ditambah peluang terambilnya kartu diamond. Tapi ada sebuah kartu yang dia termasuk himpunan kartu as dan juga termasuk himpunan kartu diamond, yaitu kartu as dari diamond. Dengan demikian, untuk peluang kartu as itu adalah 4/52 dan peluang kartu diamondnya 13/52 dikurangi dengan satu kartu yang sudah masuk ke himpunan kartu as dan juga himpunan kartu diamond, yang mana kartu tersebut adalah kartu as diamond. Berarti dikurangi sebanyak 1/52. Hasil akhirnya adalah 16/52 atau kita sederhanakan menjadi 4/13. Maka jawaban untuk soal nomor 10 adalah 4/13. Selanjutnya, untuk soal nomor 11. Kelas A beranggotakan 10 siswa dan 15 siswi. Berarti kelas A itu terdiri dari 10 laki-laki dan 15 perempuan. Dan kelas B itu terdiri dari 13 siswa, 13 laki-laki, dan 12 siswi, 12 perempuan. Akan dipilih 2 orang perwakilan untuk menjadi MC pada suatu kegiatan. Ini yang dimaksud adalah perwakilan setiap kelasnya 1 orang, berarti jumlahnya adalah 2 orang. Maka peluang terpilih MC yang terdiri dari 1 laki-laki atau 1 siswa dan 1 siswi. Maka kita tuliskan skenarionya. Pertama, laki-laki yang terpilih dari kelas A dan perempuannya terpilih dari kelas B. Yang mana jumlah laki-laki yang berada di kelas A itu adalah 10 orang. Dari keseluruhannya adalah 25. Karena harus terjadi secara bersamaan, ditandai dengan indikator kata dan, berarti kita kalikan dengan perempuan yang ada di kelas B. Jumlah perempuan yang berada di kelas B
ada sebanyak 12 orang. Dibagi dengan 25. 25 adalah jumlah totalnya. Begitupun juga untuk yang kelas B, totalnya adalah sejumlah 25 orang. Oke, kita sederhanakan. 10/25 bisa dibagi 5, atasnya berarti menyisakan 2, bawahnya 5. Sehingga untuk skenario yang pertama, 2/5 dikali dengan 12/25, hasilnya adalah 24/125. Karena satu siswa dengan satu siswi yang diinginkan, berarti bisa saja kondisinya dibalik. Perempuan dari kelas A dan laki-laki dari kelas B. Yang mana jumlah perempuan dari kelas A itu sebanyak 15, dari keseluruhannya adalah 25 siswa. Kemudian untuk laki-laki yang berasal dari kelas B itu sejumlah 13 orang, dari keseluruhannya 25. Berikutnya kita sederhanakan. 15/25 kita sederhanakan menjadi 3/5. Kemudian kita operasikan. 3 dikali 13 hasilnya 39. 5 dikali 25 hasilnya adalah 125. Karena kejadian pertama dengan kejadian kedua tidak akan terjadi dalam waktu bersamaan, maka sifatnya pilihan. Sehingga operasi terakhir yang kita lakukan adalah jumlahkan dua kemungkinan skenario tersebut. 24 ditambah 39 hasilnya adalah 63. Penyebutnya tetap sama, yaitu 125. Yang mana ini adalah nilai dari total peluang terpilihnya satu siswa dan satu siswi ketika dipilih satu orang dari masing-masing kelas. Sehingga jawaban nomor 11 jawabannya adalah 63/125. Selanjutnya kita lanjutkan ke soal nomor 12. Di dalam sebuah kotak terdapat sejumlah bola merah dan bola putih yang jumlah masing-masingnya adalah sama. Jika dua bola diambil sekaligus secara acak dari dalam kotak dengan tanpa pengembalian, berarti setiap kita ngambil satu bola, maka populasi atau himpunan semesta yang ada di dalam kotak tersebut berkurang satu bola juga. Maka peluang terambil bola dengan warna yang sama adalah 4/9. Yang ditanyakan, jumlah total terkecil untuk bola yang tersedia dalam kotak tersebut adalah berapa? Berarti kita ringkas untuk teksnya. Jumlah bola merah kita simbolkan dengan M, itu sama dengan jumlah B. Jumlah P putih ya. Atau sebut saja untuk jumlahnya kita dengan sebuah variabel yaitu M. Berarti untuk total bola dalam kotak itu akan ada sebanyak 2M. Kemudian di soal disebutkan bahwa akan diambil dua buah bola secara acak tanpa pengembalian. Maka peluang terambil bola yang sama. Terambil dua bola dengan warna sama. Bisa kita simbolkan dengan peluang dari terambilnya merah-merah ditambah dengan peluang terambilnya putih-putih. Karena sifatnya pilihan, merah dua-duanya atau putih dua-duanya, maka operasinya menggunakan penjumlahan. Yang mana nilai peluangnya sendiri adalah 4/9. Selanjutnya, kalau kita pecah peluang terambilnya bola merah dan merah, itu bisa kita simbolkan dengan M
per 2M pada pengambilan pertama dengan tanpa pengembalian. Berarti jumlah bola M sudah berkurang 1. Begitupun juga dengan jumlah total bola dalam kotak sudah berkurang 1 juga. Dan peluang ketika terambilnya putih kemudian putih, di mana dengan tanpa pengembalian putih itu sejumlah M. Dari total keseluruhannya adalah 2M. Dan pada pengambilan kedua berarti bola putihnya sudah berkurang 1. Begitupun juga dengan NS-nya, himpunan semestanya. Dia sudah berkurang 1 juga. Yang mana nilai peluangnya adalah 4/9 juga. Selanjutnya, karena bagian yang di sebelah kiri ini sama dengan bagian yang di sebelah kanan, berarti kan bisa kita jumlahkan sehingga menjadi 2 dari M per 2M kali dengan M kurang 1 per 2M kurang 1 sama dengan 4/9. Selanjutnya kita kalikan ke dalam 2 kali M, sehingga 2M dibagi 2M hasilnya adalah 1, menyisakan M kurang 1 per 2M kurang 1 sama dengan 4/9. Dan selanjutnya tinggal kita kali silang. Berarti 9 kali M, 9M. 9 kali negatif 1, negatif 9. Kemudian 2M kurang 1 kali 4. 2M dikali 4 hasilnya adalah 8M. Negatif 1 kali 4 hasilnya negatif 4. Dan kelompokkan yang memuat variabel M di sebelah kiri serta konstanta di sebelah kanan. 9M dikurang 8M. Hasilnya adalah M. Negatif 4 ditambah dengan 9. Berarti dia hasilnya adalah 5. Artinya, untuk satu warna bola, misalkan merah, itu adalah sebanyak 5. Karena putih juga jumlahnya sama, maka warna putih pun jumlahnya juga sama 5. Gitu. Dengan demikian, kita bisa simpulkan untuk total bola dalam kotak tersebut ada sejumlah 10 buah. Dan jawaban soal nomor 12, jawabannya adalah 10. Kita lanjutkan ke soal nomor 13. 3 buah dadu di lambung bersamaan. Peluang mata dadu 1 atau mata dadu 6 muncul paling sedikit 1 kali. Ketika disebutkan paling sedikit muncul sebanyak 1 kali, artinya mata dadu 1 atau 6 akan selalu muncul. Untuk mengerjakan soal ini, paling mudah kita kerjakan dengan prinsip inklusi eksklusi. Di mana untuk peluangnya, sebutlah misalkan peluang kejadiannya adalah peluang kejadian A. Itu merupakan kejadian keseluruhan, yaitu kejadian totalnya sebanyak 100% atau 1, dikurangi dengan peluang mata dadu 1 atau 6 tidak muncul. Yang mana kondisinya peluang mata dadu 1 atau 6 tidak muncul berarti peluang komplement dari A-nya itu haruslah mata dadu selain 1 atau 6. Berarti bisa 2, 3, 4, atau 5. Yang mana jumlahnya adalah sebanyak 4 kemungkinan.
Kita tuliskan aja N di sini untuk menyatakan jumlahnya. Berarti dengan menerapkan prinsip inklusi-eksklusi, kita bisa selesaikan kejadian atau peluang munculnya mata dadu 1 atau mata dadu 6 paling sedikit sebanyak 1 kali dengan mengurangkan kejadian umumnya, inklusinya, kejadian di mana 1 atau 6 boleh muncul atau tidak, berarti 100%. Kurangi dengan peluang mata dadu tidak pernah muncul. Karena ada 3 mata dadu, berarti di sini 4/3 kali 4/6 dikali 4/6 kali 4/6. 4/6 itu dari banyaknya mata dadu yang mungkin muncul selain 1 atau 6. Berarti ada 2, 3, 4, 5. Sejumlah 4. 6 itu berasal dari himpunan semesta 1 dadu. Sebanyak 6 sisi. Oke. Kita sederhanakan untuk memudahkan perhitungan. 4/6 itu adalah 2/3. Berarti untuk peluangnya sama dengan 1 kurangi dengan dalam kurung 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. 3 kali 3 kali 3 hasilnya 27. Samakan penyebutnya jadi per 27. 27 kali 1, 27 kurang dengan 8. Maka hasil akhirnya adalah 19/27. Dan jawaban untuk soal nomor 13 adalah 19/27. Kita lanjutkan ke soal nomor 14. 3 kelas, sebutlah 3 kelas ini, yaitu kelas A, kelas B, dan juga kelas C. Masing-masing terdiri atas 25 siswa. Satu kelas diantaranya terdiri atas laki-laki saja. Ya, sebutlah misalkan kelas A itu terdiri dari 25 orang dengan 25 laki-laki. Berarti yang seluruhnya laki-laki itu hanya satu kelas saja. Satu kelas laki-laki saja. Adapun untuk kelas B dan kelas C ada laki-lakinya dan juga ada perempuannya. Dan itu perlu kita cari untuk berapa jumlah laki-lakinya dan berapa jumlah perempuannya. Kemudian clue berikutnya. Clue berikutnya yang diberikan yaitu peluang terpilih ketiganya laki-laki adalah 2/25. Berarti bisa kita tuliskan peluang laki-laki kelas A, laki-laki kelas B, dan laki-laki kelas C itu adalah 2/25. Karena kelas A seluruhnya adalah laki-laki, kita tuliskan 25/25. Sementara kelas B kita belum tahu laki-lakinya berapa, kita tuliskan laki-laki B. Dari keseluruhannya 25. Begitupun juga laki-laki C dari keseluruhannya 25. Yang mana hasilnya adalah 2/25. 25 dibagi 25 jadi 1. Kemudian kita pindahkan ruasnya. LB kali LC itu sama dengan 2/25 kali 25 kali 25. Kita coret. 25 dibagi 25 hasilnya sama dengan 1. Hati-hati di sini. Karena kalau misalkan kita cepat mengambil kesimpulan 2 kali 25 dengan menuliskan 25 itu adalah laki-laki dari kelas C, sementara 2 itu adalah laki-laki dari kelas B. Jawaban ini akan menjadi keliru. Kenapa? Karena kalau misalkan laki-laki C kita tuliskan sebanyak 25 siswa, artinya akan ada 2 kelas. Akan ada 2 kelas yang seluruhnya adalah laki-laki. Padahal di soal disebutkan bahwa yang laki-laki seluruhnya itu hanya satu kelas saja. Yaitu kita tadi sebutkan bahwa laki-laki yang keseluruhannya, kelas yang keseluruhannya laki-laki itu merupakan kelas A.
Dengan demikian, kita susun ulang. 2 kali 25 hasilnya adalah 50. Bisa kita tuliskan 2 kali 5 kali 5. 2 kali 5 hasilnya 10. Dan kali 5 lagi hasilnya 50. Hasilnya sama-sama saja. Dan berikutnya kita simpulkan bahwa laki-laki dari kelas B itu adalah 10. Dan laki-laki dari kelas C adalah 5. Di sini 5 ya harusnya. Laki-laki kelas C sebanyak 5 orang. Artinya, ketika laki-laki kelas B ada 10, berarti perempuan dari kelas B itu akan ada sebanyak 15 orang. Karena jumlah totalnya haruslah berjumlah 25 orang. Sementara kalau misalkan laki-laki dari kelas C ada sebanyak 5 orang, maka perempuan dari kelas C itu akan ada sebanyak 20 orang. Karena jumlah total setiap kelas haruslah 25 orang. Sekarang kita masuk ke dalam pertanyaan. Di dalam pertanyaan disebutkan peluang 2 laki-laki dan 1 perempuan. Maka akan terdapat 2 skenario. Yang pertama, laki-laki dari kelas A itu akan selalu terpilih. Kemudian berikutnya, laki-laki berikutnya kita pilih dari kelas B dan 1 orang lagi perempuannya dari kelas C. Atau yang kedua, laki-laki dari kelas A, perempuan dari kelas B, dan laki-laki lagi dari kelas C. Untuk skenario yang pertama, peluang terpilihnya laki-laki dari kelas A itu adalah 25/25. Kemudian peluang terpilihnya laki-laki dari kelas B berarti melihat kembali dari apa yang sudah kita dapatkan. Laki-laki kelas B itu ada 10 orang. Dari keseluruhannya 25. Dan perempuan kelas C, tadi kita dapatkan sejumlah 20 orang. Berarti 20/25. Kita sederhanakan untuk memudahkan perhitungan. 10/25 menjadi 2/5, 20/25 menjadi 4/5. Maka hasil akhirnya adalah 2 kali 4, 8, 5 kali 5 adalah 25. Dan berikutnya, untuk skenario yang kedua, laki-laki kelas A tetap peluangnya 25/25. Kemudian perempuan dari kelas B ada sebanyak 15 orang. Dan laki-laki dari kelas C ada sebanyak 5 orang. Berarti ini 5/25. Kita sederhanakan untuk memudahkan perhitungan. 25 bagi 25 hasilnya 1. 15 bagi 25 hasilnya 3/5. Dan 5/25 hasilnya 1/5. Kita kalikan, maka 3 kali 1 hasilnya adalah 3. Dan 5 kali 5 hasilnya adalah 25. Karena skenario 1 dan skenario 2 tidak akan terjadi secara bersamaan, kita jumlahkan sehingga totalnya menjadi 11/25. Dan jawaban soal nomor 14 itu adalah 11/25. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 15. Di mana disebutkan bahwa berdasarkan hasil pengamat, pelatih menyimpulkan bahwa peluang kiper timnya menyelamatkan gawang dari tendangan penalti adalah 70%. Berarti savingnya, penyelamatannya adalah sebesar 70%. Kemudian, jika sebuah pertandingan mengharuskan adu penalti sebanyak 5 kali. Penaltinya ada 5 kali. Kemudian yang ditanyakan adalah kebobolan sebanyak 2 kali. Berarti kalau misalkan kita mempunyai data penyelamatannya, savingnya adalah 70%, berarti kebobolannya, peluang kebobolan itu adalah 30%.
Selanjutnya, karena disebutkan dari 5 kali penalti, 2-nya kebobolan. Dengan rinciannya 2 kebobolan dan 3 melakukan penyelamatan. Berarti kita bisa simpulkan untuk jawabannya dengan menerapkan binomial Newton, yaitu 5 kombinasi 2 dikali dengan 0,3, kebobolannya adalah 0,3, 30%, sebanyak 2 kali, berarti pangkat 2, kemudian kalikan dengan 0,7, savingnya, sebanyak 3 kali, berarti pangkat 3. 5 kombinasi 2 artinya dari 5 kesempatan terjadi 2 kejadian, yaitu kebobolan sebanyak 2 kali, entah di tendangan keberapa, yang pasti dari 5 kali tendangan dia kebobolannya tepat sebanyak 2 kali. Dengan demikian, jawaban dari soal nomor 15 bisa kita tuliskan dalam bentuk 5 kombinasi 2 dikali dengan 0,3 pangkat 2 dikali dengan 0,7 pangkat 3. Kita lanjutkan ke soal nomor 16. Seorang pekerja magang di sebuah toko telur secara tidak sengaja memasukkan 2 butir telur tidak layak konsumsi bersama 18 telur bagus lainnya ke dalam sebuah kotak. Peluang seorang pembeli mendapatkan telur yang tidak layak konsumsi pada pengambilan ke-6. Karena yang diharapkan terjadinya atau terambilnya telur yang tidak layak konsumsi itu di pengambilan yang ke-6, berarti kita harus membuat ilustrasinya, di mana untuk total telurnya ada sebanyak 20 butir. Yang mana dari 20 butir itu terbagi kepada 18 telur yang bagus, kemudian 2 telur yang sudah jelek atau telur yang busuk, yang sudah tidak bagus lagi. Oke, kita lanjutkan. Kita ilustrasikan dengan pengambilan. Pengambilan pertama, kedua, pengambilan pertama, kemudian kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Maka untuk peluangnya sendiri, pada pengambilan pertama, karena yang diharapkan terambil adalah telur yang bagus, berarti 18/20. Karena telur yang sudah dikonsumsi itu tidak akan dikembalikan lagi, berarti di sini menggunakan prinsip peluang tanpa pengembalian. Telur yang bagus pada pengambilan kedua menyisakan 17 butir, dari keseluruhan telur adalah 19. Begitupun juga yang ketiga menyisakan 16 butir telur yang bagus, dari keseluruhannya 18, pengambilan keempat telur bagusnya ada 15, telur yang sudah busuknya ada 17. Pengambilan kelima, yang bagus menyisakan 14 dari 16. Dan pada pengambilan yang keenam, yang diharapkan adalah terambilnya telur yang busuk. Berarti kita gunakan datanya di sini. Ada sebanyak 2 dari 15. Oke, selanjutnya kita sederhanakan terlebih dahulu sebelum menyelesaikan operasi perkaliannya. 18 dengan 18 hasilnya 1, 16 dengan 16, 17 dengan 17, 15 dengan 15. Kemudian 2 dengan 20 menyisakan 10, dan 14 dengan 10 kita bagi 2, hasilnya 7, sini 5. 5 dikali 19 berarti hasilnya adalah 95 dan pembilangnya adalah 7. 7/95. Sehingga jawaban untuk soal nomor 16 adalah 7/95.
per 95. Kita lanjutkan ke soal nomor 17. Sebuah puskesmas desa A melaporkan bahwa dari 1.000 orang dewasa, desa A diketahui 800 orang rutin olahraga. 700 orang rutin mengonsumsi sayuran hijau dan 650 orang rutin berolahraga dan juga mengonsumsi sayuran hijau. Jika pada suatu hari terdapat pasien yang diketahui rutin mengonsumsi sayuran hijau, berapa peluang pasien tersebut tidak rutin berolahraga? Oke. Kita tuliskan peluang terpilihnya yang suka olahraga. Di mana banyaknya yang suka berolahraga adalah sebanyak 800 orang dari 1.000 orang. Berarti peluangnya adalah 8/10. Kemudian berikutnya kita tentukan terlebih dahulu untuk peluang yang suka mengonsumsi sayuran. Berarti peluang dari S, sayuran, itu ada sebanyak 700 dari 1.000 orang. Atau 7/10. Dan berikutnya, peluang yang suka olahraga dan makan sayur. Kita tuliskan peluang yang suka olahraga dan juga makan sayur. Ada sebanyak 650/1000 atau sebesar 65/100. Berarti kita bisa simpulkan yang pertama, ada sekelompok orang yang dia itu suka makan sayur saja. Tapi dia olahraganya tidak rutin atau kita tuliskan tanpa olahraga. Sebanyak yang suka makan sayur itu ada 700 orang atau kita tuliskan peluangnya 0,7. Dan yang suka olahraga serta makan sayur itu adalah 0,65. Oke. Dengan demikian, peluang orang yang suka makan sayur saja tapi tanpa olahraga itu adalah 0,05. Ini peluang ya. Tapi jawabannya tidak berhenti sampai ke 0,05. Karena di sini ada syarat. Jika pada suatu hari terdapat pasien yang diketahui rutin mengonsumsi sayuran hijau. Yang mana kata diketahui rutin mengonsumsi sayuran hijau itu menjadi syaratnya. Sehingga untuk menyelesaikannya kita tuliskan peluang terpilihnya orang yang tidak suka olahraga atau tidak rutin olahraga dengan syarat suka makan sayur sama dengan peluang dari orang yang tidak suka olahraga dan juga tapi suka makan sayur dibagi dengan peluang dia suka makan sayur. Jumlahnya adalah 0,05 untuk pembilangnya dan untuk penyebutnya itu adalah 0,7. Atau boleh kita kembalikan ke angka yang besar 550/700. 50/700. Jika kita sederhanakan, ini menjadi 5/70 atau sama dengan 1/14. Maka jawaban untuk soal nomor 17, jawabannya adalah 1/14. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 18. Ada seorang peternak muda yang mana dia mempunyai sebuah lahan yang berbentuk 5/8 lingkaran.
Kita buat ilustrasinya seperti ini. Taruhlah ini sebesar 5/8 dari sebuah lingkaran untuk besar sudutnya. Dan untuk panjangnya dari titik pusat sampai ke titik terluar sepanjang 28 meter. Karena ini adalah jari-jari, berarti semuanya sama untuk jari-jarinya, 28 meter. Tinggal kita perlu mencari busurnya. Rangga mau memagari si lahan tersebut dengan beton. Kebutuhan total panjang beton yang harus dibuat adalah, berarti untuk mencari panjang pagarnya, itu haruslah kita cari untuk nilai jari-jari, tambah nilai jari-jari, ditambah dengan busur. Kenapa? Karena yang dinamakan dengan pagar, haruslah menutup seluruh areanya. Berarti jari-jari tambah dengan garis busurnya atau garis lengkungnya. Yang mana untuk jari-jarinya sendiri itu adalah 28. Dan untuk busurnya, karena di sini 5/8-nya, kita tuliskan 5/8 kali dengan 2 PR. Pi-nya kita gunakan 22/7. Dan R-nya adalah 28. 28 bagi 7 hasilnya adalah 4. Kemudian 4 kali 2, 8 dibagi 8 hasilnya 1. Menyisakan 28 tambah 28, 56. Ditambah dengan 5 kali 22 hasilnya adalah 110. Sehingga total panjang pagar itu adalah 166 meter. Dan jawaban untuk soal nomor 18 adalah 166 meter. Kita lanjutkan ke soal nomor 19. Soal nomor 19 ini soal yang cukup mudah tapi rada tricky. Di mana untuk menyelesaikannya kita akan menggunakan garis bantu. Yang mana untuk garis bantu ini panjangnya adalah 14 meter. Ini juga sama, 14 meter. Sehingga untuk mendapatkan area arsiran, luas arsiran, itu bisa didapatkan dengan luas dari 1/4 lingkaran yang besar kurangi dengan luas persegi dikurangi dengan luas 1/4 lingkaran yang kecil kurangi dengan luas 1/4 lingkaran yang kecil. Oke. Kita tuliskan ilustrasinya, ini yang 1, kemudian area 2, dan ini area 3. Area 1, kemudian ini area 2, dan ini area 3. Oke, kita mulai dengan lingkaran luas 1/4 lingkaran yang besar. Di mana untuk jari-jarinya sendiri, lingkaran yang besar itu adalah 28 meter. 1/4 dari luas lingkaran, Pi R kuadrat. Kurangi dengan luas dari persegi, 14 kali dengan 14. Kurangi dengan, karena bangun atau ruang yang kedua dan yang ketiga, area yang kedua dan yang ketiga itu sama, sehingga bisa kita tuliskan dalam bentuk gabungannya menjadi 2 kali lipatnya. 2 kali dengan 1/4. Pi-nya kita gunakan 22/7. Kemudian R-nya kita gunakan 14 dan 14 untuk R kuadratnya. Karena kita menggunakan 1/4 dari lingkaran yang kecil. Area 1 dengan area yang ketiga, area 2 dengan area yang ketiga itu mempunyai area yang sama. Selanjutnya kita tinggal hitung, di mana 4 kali 7 hasilnya 28. 28 bagi 28 jadi 1. 22 kali 28 hasilnya adalah 616.
kurangi dengan 14 kuadrat, hasilnya 196. Dan dikurangi dengan 2 kali 1/4 kali 14, 2 kali 1/4 kali 22/7 kali 14 kali 14. Kita sederhanakan, 14 dengan 7 itu 2 berarti. Kemudian 2 kali 2, 4 bagi 4 hasilnya 1. Menyisakan 22 dikali dengan 14 hasilnya adalah 308. Berarti luas area yang berwarna merah adalah seluas 112 meter persegi. Sehingga jawaban soal nomor 19, jawabannya adalah 112 meter persegi. Dan kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu soal ke-20. Sebuah memorial park berbentuk seperti gambar dengan panjang OA dan OB-nya adalah 35. Berarti jari-jarinya adalah 35 meter. Dan sudut dalam 135 derajat. Jika area hijau akan ditanami dengan rumput, tentukan luas area rumput tersebut. Berarti yang ditanyakan adalah luas dari tembereng. Yang mana untuk mencarinya, kita gunakan luas juring kurangi dengan luas segitiga tali busur. Luas juringnya 135 dibagi dengan 360 derajat kali dengan pi-nya 22/7 kali dengan 35 kali dengan 35. Itu untuk luas juringnya. Kurangi dengan luas segitiga tali busur. Setengah kali R, R-nya 35, kali R lagi 35, dan kalikan dengan sin theta, yang mana besar sudutnya atau besar tetanya adalah 135 derajat. Kita sederhanakan jadi 3/8 kali dengan, ini juga sama bisa kita sederhanakan, 35 dengan 7, ini 5. 22 kemudian kali 5 kali 35. Kurang dengan setengah kali dengan 35 kali 35. Sin 135 adalah setengah akar 2. Kita sederhanakan lagi, 22 dibagi 8. Masing-masing bagi 2 sehingga menghasilkan 11. Dan pembilangnya menjadi 4. 3 kali 11 kali 5 kali 35 hasilnya adalah 5.775 dibagi dengan 4 sebagai pembilangnya. Kurangi dengan setengah kali setengah akar 2. Setengah kali setengah hasilnya adalah 4. Berarti jadi per 4. 35 dikali 35 hasilnya adalah 1225. Jangan lupa akar 2-nya. Dan jawabannya selesai sampai di sini. Berarti luas areanya adalah 5.775 per 4 kurang dengan 1.225 per 4. Akar 2 meter persegi. Demikian untuk pembahasan soal PSAS dari Matematika Wajib kelas 12 yang telah dilaksanakan di hari Selasa tanggal 9 Desember tahun 2025. Mudah-mudahan dengan pembahasan soal ini kalian bisa lebih paham lagi berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan dan juga sudah diujiankan dan menjadi bekal untuk ujian-ujian yang akan dihadapi berikutnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.